Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goosen juga, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan restitusi yang akan dilakukan ini yakni agar siswa memiliki disiplin positif dan mampu memulihkan dirinya. Siswa belajar dari kesalahannya, bukan hanya untuk menebus kesalahan. Kemudian, siswa mampu memiliki inisiatif sendiri, menghargai, dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Baiklah, praktik segitiga restitusi. Kasus pertama, siswa mengganggu teman dan marah-marah di kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ega, bagaimana kabarnya? Tidak Bu, hari ini menjengkelkan. Oh, semoga nanti bisa menjadi menyenangkan. Ega tahu kenapa Ibu panggil Ega hari ini? Tidak Bu, saya salah apa ya Bu? Tiba-tiba saya dipanggil. Tadi saat di kelas pelajaran bahasa Indonesia, Ibu melihat Ega itu jalan-jalan keliling kelas, ngambil pulpen temannya, ngambil buku temannya, sampai temannya marah-marah. Tidak Bu, saya cuma keliling mau pinjam pulpen Bu. Tidak mengganggu temanku Bu. Oh, terus kenapa tadi teman-temannya sampai marah-marah? Terus Ega juga ikut marah sampai pukul meja? Itu tadi Bu, saya mau pinjam pulpennya, tapi tidak ada yang pinjamkan. Saya pindah ke teman-teman yang lain, juga tidak dipinjamkan. Kan saya jengkel Bu. Oh begitu, jadi Ega merasa jengkel, terus marah. Ega berhak kok merasa begitu, itu manusiawi. Kalau kita tidak diperhatikan, terus tidak ada teman yang mau membantu, ya memang kita akan merasa tidak enak. Ibu juga pernah kok merasa seperti itu. Jadi waktu itu Ega melakukan apa di kelas? Karena saya jengkel Bu, saya ke mejanya Fikron, bisa sobek bukunya sampai teman-teman yang lain marah. Saya juga pukul meja Bu. Ega pasti punya alasan kan sampai melakukan hal itu? Iya Bu, semua teman-teman tidak ada yang pinjamkan pulpennya, padahal saya mau menulis. Katanya pulpennya cuma 1 Bu. Ya saya jengkel Bu, masih tidak ada yang mau pinjamkan, jadi saya pukul meja. Untung Ega marahnya hanya pukul meja ya, padahal Ega bisa melakukan yang lebih parah dari itu. Iya Bu, saya masih sabar, itu hanya pukul meja, tidak pukul teman. Ya alhamdulillah, Ega masih bisa sabar. Sekarang coba kita lihat kembali tindakan Ega yang keliling-keliling kelas, pinjam pulpen temannya, kemudian marah-marah sampai pukul meja. Kira-kira menurut Ega itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita atau prinsip kamu? Tidak Bu, saya terlalu emosi. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan Ega?
Sebenarnya Bu, saya ingin dibantu tapi tidak ada yang perhatikan. Jadi saat saya emosi, saya tidak tahu apa yang mengganggu teman karena mereka sedang menulis. Saya tidak menjaga ketenangan dalam kelas dan tidak menghargai teman yang lain. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting? Yakinlah Bu. Bagus. Jadi kita harus menghargai orang lain agar orang lain bisa menghargai kita. Namun ada lagi keyakinan kelas yang harus kita jalankan selama proses pembelajaran. Oh iya Bu, menjaga ketertiban dan ketenangan dalam kelas Bu, sopan dalam bertindak. Nah, apakah kamu bersedia memperbaiki ini? Bersedia Bu. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi lebih baik ke teman-teman, lebih sopan dalam meminta apapun, dan lebih bisa menahan emosi. Bagaimana rasanya kalau kamu menjadi orang yang seperti itu? Senanglah Bu, bisa lebih sopan dan tidak selalu emosi. Baiklah kalau begitu. Nah, sekarang kita membahas bagaimana memperbaiki hal tersebut. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf Bu kepada teman-teman. Saya akan mempersiapkan alat tulis sebelum mengikuti pelajaran agar tidak mengganggu ketenangan teman-teman lagi. Yang saya harus mengelola emosi dengan baik agar tidak cepat marah Bu. Baiklah, Ega akan mengubah sikap Ega dan menjadi lebih baik. Kapan Ega akan mulai melakukan itu? Sekarang Bu, saya akan memperbaiki diri. Baiklah, semoga Ega bisa konsisten ya menjalankan keyakinan kelas kita. Sekarang Ega bisa kembali. Menurut saya, penyelesaian masalah tersebut sangat baik karena mampu menstabilkan keadaan siswa yang sedang marah, tetapi juga tidak menyalahkan siswa. Siswa bisa menyampaikan pendapatnya, juga mengetahui tindakan tersebut benar atau salah. Guru bersama dengan siswa mencari solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi. Kasus kedua, siswa jarang mengikuti pelajaran di kelas. Assalamualaikum Adrian. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah. Adrian tahu kenapa ibu memanggil Adrian hari ini? Tidak Bu. Jadi semester ini itu kehadiran Adrian di mata pelajaran bahasa Indonesia itu sangat kurang. Kenapa bisa begitu ya? Iya Bu, saya malas belajar, saya malas ke sekolah. Oke, Adrian merasa malas belajar dan malas ke sekolah. Tidak apa-apa, ibu juga pernah kok merasa seperti itu. Itu manusiawi. Kamu berhak kok merasa seperti itu. Iya Bu. Adrian pasti punya alasan kan kenapa bisa begitu. Saya bosan Bu. Saya sering begadang dan saya bekerja. Menurut Adrian, tindakan Adrian yang jarang ke sekolah ini baik atau tidak? Tidak Bu. Saya ketinggalan banyak tugas, saya juga melanggar aturan. Nah, Adrian, di awal-awal semester itu kita punya keyakinan kelas terkait kehadiran mengikuti pembelajaran. Adrian masih ingat tidak? Ya Bu, kehadiran mengikuti pelajaran bahasa Indonesia harus mencukupi 80% dari semua pertemuan. Adrian meyakini tidak bahwa rajin ke sekolah itu penting untuk Adrian? Iya Bu, dengan rajin ke sekolah saya tidak akan tertinggal pelajaran. Saya juga bisa belajar banyak hal. Kira-kira kalau Adrian rajin ke sekolah, Adrian akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan belajar banyak hal, punya banyak teman, menjadi siswa yang teladan. Baik, jadi bagaimana kita akan mengatasi hal ini? Dengan kehadiran Adrian yang kurang,
Tentu banyak tugas Adrian yang tertinggal. Iya Bu, mulai hari ini dan seterusnya saya akan rajin ke sekolah dan mengikuti pelajaran dengan baik Bu. Baiklah, Adrian sudah mau rajin ke sekolah, terus mau mengikuti pelajaran dengan baik. Itu ide yang bagus. Semoga Adrian bisa melaksanakannya dengan baik ya. Lalu, bagaimana kita akan mengatasi mengenai tugas-tugas Adrian, khususnya di bahasa Indonesia yang sudah tertinggal? Saya akan mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal dan mengumpulkannya ke Ibu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menunggu tugas-tugas dari Adrian. Seperti tadi yang dikatakan Adrian akan rajin ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Apakah Adrian bisa berkomitmen melaksanakan keyakinan kelas kita? Insya Allah Bu. Baiklah, semoga kita bisa konsisten melaksanakan keyakinan kelas kita yang telah disepakati. Terima kasih Nak. Sekarang Adrian sudah bisa kembali ke kelas. Menurut saya, penyelesaian masalah tersebut sangat baik karena tidak menyalahkan siswa. Siswa merasa nyaman untuk berkomunikasi menyampaikan pendapatnya. Selain itu, siswa bersama guru mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.